Kami bersama dengan Pendeta Dhani Supangat. Beliau juga sebagai hamba Tuhan rindu bagaimana orang-orang Kristen punya visi seperti Syekh Panji Gumilang. Kami ada di galangan kapal yang dibuat atau didirikan oleh Panji Gumilang. Saat ini akan diluncurkan 2 kapal, Gunung Sukoweti namanya. Apa komentar Pak Pendeta? Lihat besarnya kapal 150 meter. Ya, jadi secara industri ini adalah pertama kali industri kapal kayu sebesar ini. Kapal-kapal kayu banyak, tetapi yang besarnya seperti ini baru pertama kali di Indonesia. Dan yang kedua istimewanya adalah Syekh ini punya visi itu 3 bagian. Pertama tentang pendidikan, membangun manusia unggul. Kemudian setelah itu ekonomi hijau, yaitu membangun pertanian yang terpadu. Bahkan sekarang pertaniannya semua sudah organik. Baru ketiga ekonomi blue ekonomi, yaitu ekonomi biru, yaitu untuk menguasai seluruh lautan Indonesia. Nah, visinya 3 lapis yang saya tangkap, gitu kira-kira. Mengingat kita negeri bahari, negeri maritim, kita selama ini kurang memanfaatkan laut kita. Sekarang kita belajar dari pesantren Al Zaitun dengan Syekh Panji Gumilang bagaimana memanfaatkan laut ini dengan membuat kapal ini. Bahkan mungkin akan ada produksi kapal baru lagi. Ya, lebih besar. Apa yang harus kita pelajari dari memanfaatkan laut, karena sumber protein seperti kemarin Pak Dhani juga sampaikan bahwa omega 3 sampai omega 6, untuk vitamin 9. tubuh kita ini kan perlu. Bagaimana menurut Pak Dhani? Jadi sekali lagi ikutin step by step vision. Step pertama adalah membangun manusia yang cerdas tapi juga toleran hebatnya. Nah, di situ maka diperlukan gizi yang tinggi. Maka makanannya itu kalau Anda jalan-jalan ke Al Zaitun, itu nasinya itu nasi istimewa, Japonica. Kemudian berasnya ya, kemudian mereka itu satu hari itu bisa potong 300 kilo ikan tuna. Belum lagi 300 kilo ayam. Jadi gizinya luar biasa tinggi. Nah, karena kebutuhan ikan yang cukup tinggi dan itu juga tidak bisa semua nelayan Indonesia memenuhi, maka diperlukan kapal yang kapasitasnya besar untuk bisa mendapatkan ikan. Sekarang ini ikan-ikan besar banyak diambil oleh negara-negara asing yang mereka bisa menyelundup masuk Indonesia, dan tahu-tahu kita udah kehilangan banyak sumber daya, sumber perikanan. Dan ikan-ikan tuna ini ada di laut dalam, adanya di daerah Halmahera, laut Maluku sana. Maka perlu kapal yang besar. Nah, di sini Syekh memikirkan, saya belajar dari Syekh ini. Setiap ide muncul, dia bikin penelitian dulu. Ya, pengkajian sampai dalam sekali sampai dibuat replika. Jadi kalau Anda pergi ke Al Zaitun, di kampus sana ada replika kapal ini. Dan ini yang membangun murid-murid. Jadi para santri ini semua diajarin juga teknologi. Walaupun nanti di sini ya mereka bantu nyerut, mungkin mereka bantu ngamplas. Tapi ini kapal yang dibangun semua oleh warga Al Zaitun. Ini kerennya di situ. Jadi betul-betul dari Al Zaitun, oleh Al Zaitun, dan untuk Al Zaitun dan untuk bangsa Indonesia. Nah, jadi kapal ini memang disiapkan untuk bisa menarik ikan-ikan yang kualitas tinggi seperti ikan tuna, ikan tenggiri, dan ikan-ikan yang kandungan omeganya tinggi dan penting buat otak dan penting untuk kecerdasan. Kita melihat setelah diluncurkan kapal ini akan menangkap, bahkan kita bayangkan bertonton tiap hari ikan. Jadi bukan hanya untuk kesediaan konsumsi dari pesantren Al Zaitun sendiri, bermula mungkin barangkali untuk konsumsi di Indramayu. Tapi ini kan akan berdampak besar untuk Indonesia. Bagaimana kita meniru visi seperti ini, terutama kalangan kita, agar jangan hanya lingkungannya yang dipikirkan, berpikir untuk lebih banyak orang. Kita tahu bahwa Syekh ini kan kalau istilahnya di penjara 351 hari, tapi buat dia namanya Topo Broto, berdiam diri. Ini seperti Yusuf, ketika dia di penjara, dan di penjara dia dapat visi, mimpi, dan ketika itu Raja Fir'aun mimpi sesuatu yang kemudian Yusuf bisa menjelaskannya bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan dan akan ada 7 tahun kelaparan. Maka dibuat strategi untuk masa kelimpahan, dibuat lumbung-lumbung Yusuf. Nah, demikian juga saya sudah membuat lumbung Yusuf ini. Satu tanur itu bisa 1000 ton gabah yang bisa diolah dan mencukupi kebutuhan pesantren untuk selama 18 bulan. Nah, sekarang bagaimana dengan ikan? Sebetulnya yang dibangun di Al Zaitun ini adalah Indonesia Mini.
yang mana nanti dari sini bisa di copy paste, bisa duplikasi menjadi yang besar. Ya. Jadi bagaimana memenuhi dulu kebutuhan di dalam internal, kemudian kebutuhan satu kabupaten Indramayu, kemudian akhirnya seluruh Indonesia. Nah, kapal ini sementara dibangun untuk kebutuhan pesantren dulu, karena pesantren ini membutuhkan 7 sampai 10 ton ikan tuna per bulan untuk kebutuhan di internal. Tetapi kemudian ingat bahwa saya kemarin membagikan tentang teknologi financial technology, yaitu teknologi keuangan. Ini yang jarang dimiliki oleh banyak orang dan Chef punya. Dengan sumber-sumber dana yang terbatas yang ada, dia bisa memutar, menjadikan ini satu modal yang memberikan keuntungan berlipat-lipat ganda. Bayangkan, ini kan dana pendidikan, tapi bagaimana dia bisa menjadikan dana industri. Nah, demikian juga karena ini kan mahal biayanya. Ini kalau nggak salah berapa? Ini 10 apa 12 miliar ya, yang belakang 18 miliar. Harus balik modal dong. Dan kedua juga untuk membangun berikutnya. Maka dengan membangun yang besar ini, sekali panen ini didesain kalau saya nggak salah selama 2 bulan sampai 3 bulan di laut. Sehingga nanti pulang bisa langsung jual. Nah, ini kapasitas pendinginnya ini bisa sampai, kalau saya tidak salah bisa sampai 100 ton ikan tuna. Apa moral dari kita hadir di galangan kapal ini untuk menyaksikan sejarah peluncuran kapal ini sekarang? Ya, jadi sebetulnya manusia diciptakan menurut segambar Allah, jadi artinya punya ide, punya impian yang besar ya. Cuma nggak digali. Nah, di sini Al Zaitun ini pemimpinnya, dia menggali terus impian besar dan dia belajar semuanya. Termasuk dia pelajari bahasa Ibrani. Dia belajar Taurat. Bahkan dia hafal. Kemarin dia menyanyikan tentang Hamayin, air surgawi, kan aquanya kita, di sini mereknya Hamayin, yaitu air surgawi. Nah, jadi moralnya adalah ya kalau mereka bisa, semua pun bisa, tinggal ada kemauan atau tidak. Gitu. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Tuhan berkati.